dalam hati, oh begini kalau misalnya naik Gunung Sompral, ya udah pertama dan terakhir gitu. Kira turun dan di trek Fajar Cimeng ngomong kayak gini, gue di goa denger suara delman. Gitu dong. Takut kan, gue kira ih Upi kenapa nih, sesak apa gimana. Gue bangun matanya merem, ngigo kali. Terlama kayak gitu lagi, aduh. Gue pasang story itu di komen sama salah satu paranormal yang lumayan yang namanya lumayan ada juga. Di komen dapat berapa hari semedi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kali ini samping gue ada Bang Alfian. Wih Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat atuh. Kaget. Jadi teman-teman semua sama sebelumnya kayak si Ang Fajar. Jadi Ang Alfian ini merupakan salah satu masyarakat daerah Indramayu. Bahasa gue baku banget ya. Wah, jadi Ang Alfian ini asalnya sing Indramayu Ang ya. Yoi. Yaitu berdekatan dengan kampung saya yang berada di Cirebon. Jadi teman-teman semua, Ang Alfian ini wis cerita sing pertama yang ya. Ning gunung apa Kang ya? Gunung Salak mau. Gunung Salak ya. Wis tayang ya. Wis. Jadi teman-teman semua sing durung nonton ya, langsung nonton linkiku ning kene nih, ning pojok kiri atas kini ya. Oke. Jawan semua kayak si Fajar juga ini. Oke, Ang, kalau pertama iku kan Gunung Salak ya? Iya, sing Gunung pertama. Salak. Sing keloro iki gunung apa? Gunung Gede sih, cuma kita ke puncaknya Puncak Gemuruh. Gemuruh, oh seberangnya Gunung Gede ku ya? Iya. Oh, jadi nah, videonya kan sempat ning diupload kayak Iya, wis. di YouTube. Wis sana. YouTube-nya apa, Ang? Jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual. Nah, jalan-jalan virtual ini pasti ada apa ya? Ada filosofi apa ya? Filosofi. Apa itu? Filosofi apa? Filosofi. 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 Filosofinya aduh muncak kan. Iya. Filosofi. Filosofinya apa muncak lagi gua? Filosofi apa, Ang? Apa ya, kalau dibilang filosofi kita nggak terlalu filosofi banget. Nah, cuman kita ini punya bukan misi juga sih dibilang. Ya kita pengen dilihat beda aja lah. Arti kali ya. Jadi mungkin kalau gambaran saya nih jalan-jalan virtual, mungkin nggak semua orang bisa jalan-jalan melalui kita langsung ke lokasi. Iya, betul. Di zaman era pandemi yang mayoritas bekerja di rumah, kemana-mana dibatasin, mending jalan-jalan virtual. Yo, masuk gak tuh? Maksudnya masuk banget. Iya. Jadi teman-teman semua, itu kalau yang Ang Fajar itu ada di Lembah Suko ya, cerita Lembah Suko itu juga sempat diabadikan di YouTube-nya jalan-jalan virtual. Nah, yang Gunung Gemuruh ini nih Ang, ada juga kan? Ada. Gunung Gemuruh itu teman-teman semua yang belum tahu itu dekat Gunung Gede, seberangnya Gunung Gede. Lebih persisnya nonton aja videonya lah. Iyalah, nonton lah. Nonton lah, masa kagak? Katanya kan mau healing. Ya, healing tanpa capek bro, ya kan? Healing dari rumah kapan lagi? Nah, cuma modal kuota, klik tonton, udah tidur kan. Gitu aja. Kita bisa jalan-jalan. Nggak semua jalan-jalan tuh harus kita lokasi, tapi virtual juga bisa jalan-jalan. Betul. Oke, Ang. Tadi udah di Gunung Gemuruh. Iya. Itu lebih tepatnya bulan apa sih? Kalau tahun kan tahun sekarang ya? Iya, tahun sekarang. Bulan apa tuh? Bulan kemarin. Berarti apa kan? Mei. Ya, bulan Mei. Bulan Mei. Nah, itu kenapa kok bisa mendaki ke Gunung Gemuruh? Sebelum kita masuk cerita dulu nih. Sebenarnya gimana ya, Bang? Aneh gitu punya pikiran. Jadi sebelumnya kita mau ke Sindoro Sumbing nih. Habis lebaran libur panjang kan. Kemana nih? Udah Sindoro Sumbing lah.
enak nih udah seminggu di sono, kata temen. Cuma sering jalannya waktu ya kan, dibuka nih harus mudik. Oh iya. Dibuka harus mudik, kita mikir ya kan, nih gimana nih kalau kita berangkat ke Sindoro Sumbing kan di Wonosobo, otomatis rebutan tiketnya sama pemudik. Dan nanti di jalan juga ya oke lah kita berangkat lebaran gitu, pas lebaran atau H-1 lebaran nggak kena macet. Tapi nanti pulangnya kan kita nggak tahu tuh ya kan, entah kita bisa 2 hari atau sehari jalan kan. Betul. Makanya nggak mau ngambil resiko. Terus gimana ya, udahlah yang deket-deket aja gitu. Gede lagi yang tahun kemarin, gede lagi. Soalnya lebaran tahun kemarin juga nggak jadi ke Semeru, ya udah gede lagi. Gede gitu. lagi. Jadi gede ini udah kayak imbasan. Imbasan harus mudik. Ya daripada nggak jadi jalan-jalan, ya udahlah yang penting mah. Iya, oke ya. Gitulah. Kalau nggak bisa jalan-jalan, jalan-jalan virtual aja. Itu. Terima kasih untuk Bapak Umang. Oke, ini jujur aja teman-teman semua, Bang Alpian sebelum syuting juga belum menceritakan kejadian apa aja yang dialami di Gunung Gemuruh. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, untuk pertama kalinya gue dengar cerita Bang Alpian ngalamin kejadian apa tuh saat mendaki ke Gunung Gemuruh itu? Jadi gimana Bang ya, mungkin karena kita udah punya niatnya dibilang kurang bagus gitu, kayak mau ekspos tempat-tempat yang tempat yang terlarang gitu. Karena pas kita mau masuk pintu rimbanya itu yang menuju ke arah Puncak Gemuruh itu ada plang tertulis gede di situ, jalanan terlarang gitu, jalan terlarang atau jalur terlarang, saya lupa gitu. Ya mungkin itu ya kurang bagus lah ya, karena kita dibilang ilegal mah ilegal gitu. Mungkin karena niatnya udah begitu, jadi ya di perjalanan dikasihnya ya begitu juga. Iya. Oke, tapi di balik itu ada pelajaran buat teman-teman semua nih ya. Pasti ada. Nah, itu teman semua nih yang menarik, horor tapi ada yang bisa diambil petiknya nih. Iya, nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi pertamanya itu kan anak-anak kan mau pada ke Gunung Sindoro Sumbing ya Bang ya. Karena nggak jadi, karena harus mudik, jadi kita pindahkan ke Gunung Gede. Nah karena anak-anak ini dibilang bosen, ya bosen karena sebelum mau berangkat ke Puncak Gemuruh ini, bulan kemarinnya juga sebelum puasa anak-anak ke Gede juga gitu. Jadi ngapain sih ke Gede lagi gitu? Ya udahlah, nggak apa-apa ke Gede, tapi cari yang beda gitu. Mana ya? Nah, saya punya temen nih. Anjing saya kan gitu. Saya. Bang. Aduh. Kayak sekolah. Jadi gue punya temen nih Bang. Dia juga pernah ke Gunung Gemuruh gitu. Puncak Gemuruh. Gue tanya dong aksesnya gimana. Gue tanya, oh begini. Akhirnya ya udah. Gimana kalau ke Gunung Gemuruh, Puncak Gemuruh? Diskusi sama temen, ya udah deal Puncak Gemuruh. Akhirnya ya udah sering jalannya waktu, gue juga ngeriset medannya kayak apa, Puncak Gemuruh itu kayak apa, dan nanti gue di sono mau kemana aja gitu kan. Akhirnya udah dapet informasinya, berangkat Bang. Berangkat dari Jakarta itu jam 9 jalan. Emang niatnya nih kita ya udah jalan santai aja karena libur panjang. Perjalanan cuman ke Bogor, Jakarta Bogor deket ya kan. Ya udahlah santai aja lah, santai kan. Kira santai nyampe di apa ya, kalau kita kan lagi tuh lewat jalur Putri tuh. Kita ke kanan itu berhenti nih pertama nih di dekat pom bensin yang mau ke arah Putri. Berhenti itu ngeliat jam udah jam 2. Jam 2 malam. Berapa jam kita ke Bogor nih, nyantai banget nih, orang setiap pom res kayak gitu kan. Akhirnya udahlah jangan lama lah, ngasonya di base camp aja. Yaudah yuk jalan nih, kira jalan ke arah base camp Putri. Kalau ke base camp Putri kan gelap tuh Bang ya, yang kata setengah perjalanan kan gelap. Gue pakai handset karena gue bawa motor sendiri, yang berangkat kan bertiga ya, gue, Fajar Cimeng sama Upi. Fajar Cimeng sama Upi naik motor, nah gue sendiri, gue pakai handset. Gue udah ngomong nih sama Fajar Cimeng sama Upi, kata gue pakai handset ya, jangan manggil gue, klakson aja
kayak gitu. Kalau enggak lu samperin gue pepet, kalau enggak tegor gitu. Ya udah, gue pakai ecet, ya kan, jalan, ketemu nih kayak kebun-kebun gelap tuh, jalan yang gelap itu. Apa ya? Gue sih cuek, serem mah serem, cuek. Kata gue, udahlah jalan aja. Setengah perjalanan mau ke yang base camp Putri itu, gue ngeliat rumah berasap-asap nih, ada apinya juga. Kata gue, masih ada warga lah. Kata gue, bakar sampah nih. Jalan, gue di situ ngeliat apa ya, kayak perempuan gitu, sosok perempuan begini nih bang, lagi begini nih. Dan gue pikir ini warga. Cuma kalau dianalogikan warga mana gitu, jam 2:30 keluar di tempat gelap, nggak masuk akal kan, ngebut gua. Nah, gue pikir gue doang nih yang ngerasain, gak taunya kawan gue juga klakson, gak taunya dari belakang tin 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 tin, dan nggak tahu kenapa si Upi ini nyalip gua, langsung udah kebut nyampe base camp, udah ngos-ngosan semua tuh, nggak ada yang mau cerita. Si Upi ini kan yang lihat jelas gitu. Gue tanyain dia, kenapa? Enggak. Akhirnya gue nyampe base camp, ketemu sama kawan gue juga yang udah janjian tuh 2 orang, ngobrol, dan gue tidur. Si Upi nggak bisa tidur bang, mungkin karena kepikiran kali ya, nggak bisa tidur. Singkat cerita, pagi lah kita, pagi trekking. Biasa gue kalau Gunung Gede itu berangkat jam 8, jam 9 lah, ya. Nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu ya ada angin apa, udahlah berangkatnya 6:30 aja, pengen pagi-pagi gitu. Ya udah yaudah, kali-kali lah kita berangkat pagi gitu. Berangkat pagi-pagi, start trekking di pos 1, pos 2, pos 3. Masih aman-aman aja itu. Nah, karena tujuan awalnya kita mau ke Puncak Sela dulu, ya udah kita melipir dari pos 3, kita melipir ke Simpang Maleber. Dari Simpang Maleber itu kita ke kanan. Kata dia, kata si siapa ya, kata Upi, Yan, nanti dari Simpang Maleber kita ngeres dulu di peta ini. Jadi kita pakai View Ranger ya bang ya situ. Di peta ini seberang Puncak Sela ada puncakan, kayak mampir enak nih ke puncakan sini. Oke, deal, rembukan sama teman-teman, deal. Akhirnya singkat cerita kita melipir ke jalur alternatif lah, nyampe di Simpang Maleber. Ngeriset lagi nih bang, ngeriset peta, kemana nih kira-kira terjal nggak, kesini keburu nggak, medannya kayak apa, kita lihat dulu konturnya kayak apa. Yaudah jalan ayo ke Puncak Sela. Jalan nih mau ke Puncak Sela itu jadi gini ya, Puncak Sela kan nggak terlalu terekspos ya bang ya. Di situ lagi ramai pendaki, jadi jalan yang menuju ke Puncak Sela itu ramai pendaki. Kalau kita langsung belok, takutnya gimana lah ya kan, nggak enak juga sama yang lain gitu. Jadi berubah estimasi, ya udah katanya ke Puncak Selanya besok aja sekalian turun. Ya udah deal. Berarti ini kita kemana? Udah langsung ke Surken, baru pagi Gemuruh turun langsung ke Sela. Ya udah deal, berangkat akhirnya. Singkat cerita kita udah nyampe Surken. Terlalu siang tuh ya, kita nyampe Surken jam 1. Siang Surken. Ke Surken siang-siang panas. Main layangan panas ya. Tidur salah, di luar salah. Tidur salah, nggak tidur jadi masalah. Iya juga, iya. Lanjut ke bikin tenda. Bikin tenda, masak nih kita. Karena terlalu siang gitu kan, gabut juga bang. Mau bercanda kayak apa, bercanda kayak gini, bosen ya kan. Akhirnya ada temen gue ini yang sompral juga nih, sompral dibuat-buat gitu. Gue pengen bercanda ke sompral, gitu. Sok mangga, gitu kan. Akhirnya gini dia bilang, Yan, lu udah nonton belum video yang orang solo hiking katanya? Yang mana tuh? Ada yang orang solo hiking tuh. Yang mana? Kalau enggak ini dah video yang ini nih, yang dia ada kuntilanaknya dipaprak pakai bambu. Tapi yang mapraknya yang nangis. Gitu ya kan bercandanya. Kata gue, belum sih. Lu nonton belum? Belum katanya. Ada ya kayak gitu ya, kuntilanak paprak gini-gini.
emang iya Meng, kuntilanak bisa dipaprak? Iya, tapi kalau kuntilanaknya ke sini, kata gue, ke tenda, gue bilang, kalau kuntilanaknya ke tenda gimana? Udah kayak pret aja udah, katanya. Kalau nggak suruh tidur nih di sini, kata dia. Yang ditunjuk Pajar Cimeng ini tempat tidurnya si Upi. Karena kita posisi tidur Pajar Cimeng, Upi, baru gua sini bertiga satu tenda. Gua tanya nih malam-malam, Meng lu bercanda kayak gitu sih Meng? Katanya, ya biarin aja, gua nggak ngelanggar etika naik gunung, katanya, kayak gitu. Kalau bicara soal etika ya, tapi kalau bicara soal moral emang gua nggak bermoral gitu ya kan. Cuma gimana, bosen juga kan, mau iseng-iseng nyoba nih eksperimen gitu. Masa kita beretika milih-milih tempat, kalau emang mau beretika ya udah nggak usah di kota, nggak usah di gunung gitu kan. Mantap nih, lagi bener dia. Bener nih. Bagus. Lagi ngomong nih, orang lagi bener ngomongnya. Ya udah nggak apa-apa lah, iseng-iseng kali ya, nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya tidur nih Bang. Habis makan tidur, habis bercanda kayak gitu. Hujan. Gue maghrib bangun. Hujan. Set, ngerapin playset. Tidur lagi, gue lanjut. Kebangun itu jam 9. Dan gak taunya kita ini bertiga tidur ayam Bang. Jadi gua kira ini berdua tidur. Nah mereka juga ngira guanya tidur kayak gitu, padahal sama-sama gak tidur. Gue bangun nih jam 9. Teguh hujan. Masih hujan aja nih. Ah udahlah, masak aja lah, gabut kan. Masak kopi. Dan itu di sebelah kiri tenda ya. Ini sepenglihatan gue itu terjadi cuma sebentar doang, beberapa detik doang lah. Kuku panjang tau kan Bang? Nggak tajam, nggak kuku kayak manusia panjang kayak gini. Bahan nilon kalau kena gesekan bunyi gini, set, udah. Gue nengok dong, kata gue nih siapa nih, hujan kok masa ada orang. Gue buka tenda, gue liat ke samping nggak ada orang, gitu gue tutup. Rada ngeri juga kan gue bangunin nih, Meng, Pi, bangun Pi, mau makan gak lu? Bangun, buruan. Dalam hati mau barep, bangun kayak lu bangun, gue takut. Bangun kayak lu bangun. Kira dibangun, masak apaan katanya, nih masak mie lu mau nggak? Ya udah mau, kalau mau jangan tidur, gitu gue, kalau tidur gue habisin nih. Ya udah, akhirnya dibangun nih, nemenin gue. Itu playset pas gue lagi sunyi Bang, jadi gue masak aja, nggak ada obrolan karena mereka lagi masih ngantuk kali, diem aja. Itu playset kayak berak, bengongan gue, lihat-lihatan, bengong. Udah tuh, gue curiga lagi, ini apa nih? Dibilang angin. Kalau yang dibilang angin, itu playset gue ada 2 Bang. Kalau yang angin yang depan juga gerak dong. Itu enggak. Kenapa nih? Akhirnya gue setelah makan gue keluar. Enggak, playset masih rapi. Enggak sama sekali kegeser. Ya udah, gue di luar dapat 1,5 jam ngopi apa. Set. Gue udah berpikiran gue bakalan diteror nih. Dan gue udah siap, kata gue udah siap terima resikonya, karena ya udah gue juga udah lost doll sama bercandaan gue sama teman-teman gue ini. Gue udah lost doll dan udah terima resikonya kayak gimana. Ya udahlah. Masuk ke tenda, kira tidur nih Bang. Upi tahu-tahu ngomong kayak gini, hush, kayak gitu, hush, ya kan? Gue kira ngigo nih dia, ngigo nih. Kalau orang ngigo, gue punya kebiasaan, gue ajak ngobrol, Pi, ayo main bola Pi, gue gituin. Diem aja, gue tidur nih, set. Nah dia nendang tenda, sono gak lu, kayak gitu, sono gak lu, kata kayak gitu. Kata ini dia kenapa sih nih? Ya gue takut juga Bang, karena kayak gitu kan. Gue liat ke depan arah tenda, nggak ada apa-apa. Kira gue tidur. Ya gue paksain tidur, tetap nggak bisa. Gue mepet karena dingin juga. Pokoknya nggak bisa diem lah gue tidurnya. Dan itu di subuh. Pas subuh itu dia Pajar Cimeng apa ya, kayak ngulet gitu Bang, kayak gitu kan. Si Upinya kena rep-rep
Rep-rep itu kayak kita nggak bisa gerak gitu dalam keadaan tidur. Mungkin teman-teman juga tahu lah kalau rep-rep kayak gimana. Upi ini kena rep-rep, jadi cuman apa namanya gitu doang. Takut kan. Gue kira, Upi kenapa nih, sesak apa gimana? Gue bangun, matanya merem. Ngigo kali. Terlama kayak gitu lagi. Aduh, gue sikut-sikut kan, pi. Sama Pajar juga nggak tahu ya, ditendang-tendang si Upi, disikut lagi, nggak kenapa-napa nih. Pas itu dia kayak apa ya, kayak orang, aduh ya Allah, kayak gitu. Udah kayak gitu, bangun tuh dia. Sialan lu, malah gangguin gua lu ya, katanya. Tidur lagi. Gak lama gue denger suara ketawa cewek ya, pelan banget suaranya. Kayak gitu pokoknya, ya suara-suara kayak gitulah. Dalam hati gue, nggak apa-apa. Kalau lu mau nongolin aja. Tapi kalau misalnya lu ganggu gue nggak takut sama lu. Dalam hati gue, yang penting lu jangan gangguin gue, gituin. Gue nggak ganggu lu juga nggak usah ganggu gue, gitu. Akhirnya reda tuh bang, reda. Kita bisa tidur. Bangun di jam 8. Kita masak, ayo buruan kita mau ke Puncak Gemuruh. Karena di situ rame bang ya, kita nggak mau naik dulu. Ya kan, takut juga terekspos juga nih jalurnya tergemburu. Pokoknya ntar naikin tantar. Akhirnya udah sepi nih, mereka pada menuju ke Puncak Gede dan ada yang foto-foto juga di Plang tuh. Udah sepi, akhirnya kita masuk salah satu ke jalur itu. Masuk. Singkat cerita, nyampe di Puncak Gemuruh. Aman-aman aja nih, kita foto ya kan. Ngopi, ngerokok. Dan karena gue lagi tuh udah ngeriset tujuannya, destinasi selain di Puncak Gemuruh itu kemana aja. Oh, ada namanya Goa Jepang. Ya udah yuk ke Goa Jepang. Kita ke Goa Jepang bang. Ke Goa Jepang itu di situ ada goa. Apa ya? Ada bekas-bekas kopi, kembang. Ya pokoknya gitu-gitulah. Dan gue tanya nih sama teman gue yang orang Bogor. Kan dia udah pernah juga Gemuruh ya. Ini Goa Jepang ini tempat apa? Kata dia, di sini sih biasanya orang-orang yang dibilang semedi ada, katanya, dibilang ziarah juga ada, katanya, kayak gitu. Karena di sini ada petilasan. Dia ngomong udah petilasan doang, nggak diterusin itu petilasannya siapa gitu. Akhirnya ya udahlah, yuk foto-foto mengabadikan momen situ. Dan gue penasaran nih dalam gua ini kayak ada apa nih, mau tahu isinya. Kira gue masuk sambil mengabadikan juga ada apa. Jadi apa tujuannya ya, buat ngasih tahu juga ke teman-teman ya kan. Masuk ke dalam. Ya ini kondisi dalam Goa Jepang. Ya sumur ini. Itu cuman apa ya, goa terus ke bawah. Itu kedalaman sekitar 5 meter lah, 5 meter 4 meter. Nggak ada apa-apa, udah kosong. Cuma itu dari bawahnya ini kayak ada tetesan air bang, yang gue denger ya, terus gitu. Cuma nggak ada air, kering. Makanya gue langsung narik Pajar si Meng keluar Meng, kata gue keluar. Kira gue keluar di situ. Dan gini bang, crashnya bang ya, di Goa Jepang itu kan gue ada foto yang pakai peci tuh. Sempat gue upload di salah satu media gue. Itu bukan di media, pas lagi di apa sih namanya, gue pasang story. Itu di komen sama salah satu paranormal yang lumayan namanya lumayan ada juga. Di komen, dapat berapa hari semedi di situ. Dapat berapa hari semedi di situ, sambil tanda ketawa. Nih, okay. Ini seorang paranormal. Gue nggak bisa sebutin namanya siapa. Gue bilang, enggak pak, saya nggak semedi, saya cuma nanjak, saya pendaki, gitu ya. Dan dia ngomong, yang itu belakang siapa kalau bukan semedi, katanya. Gue sampai gue scroll bang, gue scroll apaan sih nih, gue scroll ke bawah, gue zoom, kata gue apa ini emang iya ada apa sih, nggak ada. Dan ada salah satu
teman Facebook gue ngomong, itu bang di belakang lu ada apa bang, kayak ada orang. Tapi wallahi di belakang di gua itu nggak ada orang. Maksudnya ya gua yang nggak ada orang lagi gitu ya, sepi ya. Berarti jadi, cuma bertiga doang kan itu kan? Bertiga doang, berlima lah. Iya berlima. Gue yang di Bogor itu ya. Jadi masuk gua mentok dan ke bawah 5 meter, udah gitu doang. Tapi ada teman Facebook gua itu ngomong, itu di belakang lu siapa katanya? Kayak ada orang nongol. Bahkan dia sampai apa ya? Kayak punya usaha buat nerangin HP-nya dan di screenshot ke gua, ini dibuletin, ini apaan ya? Kata gua, bukan itu mah. Gue selalu bersikap positif dan gue sinkronin nih sama yang seorang paranormal ini omongin ke gua. Kayak ada orang di belakang. Yang di belakang itu siapa? Loh, kok kayak sinkron gitu, emang apaan sih belakangnya? Akhirnya gua ya wis lah gitu aja lah, turun ke bawah kan, ke Puncak Sukaro. Nyampe Puncak Sukaro itu ada petilasan bang, tapi udah ketimbun sama pohon, udah ada pohonnya gede situ. Apa ini petilasannya ya? Wah ini kali petilasannya. Dan kawan gue yang orang Bogor juga ngasih tahu, ini petilasannya namanya. Oh petilasan ini namanya Puncak Sukaro. Ya udahlah, kita udah tahu gimana. Gue masih berpikiran kayak di gua Jepang nih. Gue penasaran gua Jepang. Gue mau balik lagi. Kata gue minta antar nih sama kawan gue. Bang, ayo bang ke gua Jepang lagi. Iya emang kita pulang lewat situ. Iya emang kenapa? Topi gue ketinggalan karena itu kan pakai peci gue bang ya. Topi gue ketinggalan. Ya udah yang termampir di situ. Dan pas gue ngambil topi itu, gue ngelingkerin gue ya. Jadi gue atasnya ada jalan nih. Gue ngelingkerin. Itu kayak ada yang ngikutin bang. Sedangkan kawan-kawan gue di sono di atas jauh, gitu kan. Itu kayak ada yang ngelingkerin jalan. Gue diem, tapakan masih ada. Cek. Itu ada videonya, jadi gue videoin, jadi gue tungguin. Coba apa ini kata gue. Ayo nongol gak kata gue. Takut juga bang, cuma gimana ya, dilawan aja lah, ngelatih mental juga gue. Oh nggak ada, jalan lagi, berhenti, sok. Kalaupun itu hewan, gue udah sedia pisau kata gue udah pegang pisau aja. Kalau emang hewan, ya udah, udahlah, ayo jalan, gue kejar kawan gue lari, turun sampai bawah, nyampe Surken, dan gue langsung ceritain di situ sama Pajar Cimeng. Dengar nggak lu Meng? Dengar apaan kata dia sambil cengengesan. Dengar apa? Lu nggak dengar emang? Enggak. Lu ngerasa ada yang ngikutin gak sih? Ada. Apa? Lu canda nih kata dia. Lucu dia kata dia. Lucu dia nih. Nah, udah nih dia juga masih takut bang untuk nyeritain karena dia juga diteror. Akhirnya packing gitu. Packing dengan rasa ketakutan kan, packing. Gimana nih untuk Puncak Sela? Ngelihat kabut, udahlah gak usah lah. Udah gak enak juga hawanya. Dalam hati, oh begini kalau misalnya naik Gunung Sompral, ya udah pertama dan terakhir, gitu. Kira turun dan di trek Pajar Cimeng ngomong kayak gini, gue di goa denger suara delman. Dia ngomongnya andong. Gue di goa denger suara andong. Ah iya delman yang di Jakarta itu. Oh serius lu? Iya. Makanya gue nggak mau masuk tadinya mah kalau nggak malu katanya. Kalau sendiri gue nggak mau, kalau bertiga berdua mau gue. Nggak takut gue. Lu bohong, gue gebugin lu ya. Gue jangan bikin takut nih. Serius katanya. Kira ya udahlah. Jalan. Jalan lagi sambil jalan. Dan gue masih kepikiran sama kejadian itu tuh. Dari gue berangkat sampai di atas. Kok gue diteror gitu. Padahal sebelum berangkat kan gue belum sompral lah, bercanda, masih enjoy aja. Ya udahlah, turun buruan lah. Kira anak lari kan, buruan, gue nggak mau lama-lama di gunung gede, nggak mau gue. Ayo buruan. Nyampe base camp ceritanya. Itu kita langsung beres-beres lah ya. Beres-beres mandi. Kawan gue yang dari Bogor juga langsung cabut karena dia mau ada job lah, mau ke Wonosobo.
Udah nih, gue lihat-lihatan. Gimana? Tadi malam gimana? Anjrit, banyak gokil katanya dia. Yaudah nih bang, ceritanya nggak nyampe sini doang nih, kita balik sampai rumah. Teror pun masih di teror itu sehari atau 2 hari ya, 2 hari lah kena teror gue. Jadi kan di rumah gue sendiri ya bang ya, di rumah gue sendiri, gue di kamar itu pintunya gue tutup. Walaupun gue sendiri, tetap gue tidur gue tutup jam 2 malam. Jadi ada lubang di kamar gue itu gue tutupin pakai jas SMK gue. Jadi jas SMK gue jatuh, tau tas jatuh dan ada suara ambil. Saat itu tuh? Iya. Saat jatuh? Iya. Suaranya pelan, ambil. Karena itu di rumah gue berani. Gue ngomong kayak gini bang, lisan, ada suaranya, gue ngomong kayak gini. Lu kalau mau ribut sama gue, ayo, kata gue, mau sampai mana, ayo, sini. Lu berani-beraninya ngituin di rumah gue, ya kan, urusan di sono, kata gue. Kalau memang udah sampai sini, lu udah ngusik privasi gue, gituin kan. Besok gue sakit bang, akhirnya gue minta minta saran lah sama emak gue. Mak, ini kemarin bisa Gunung Gede, dengerin gini. Tapi diteror sampai rumah. Nyampe rumah ya? Iya. Lawan, kata emak gue. Lawan. Jangan takut sama bangsa-bangsa kayak gituan. Kalau lu udah ngerasa ngehargain dia, ya udah. Kalau dia yang musik, kita bantai. Bahasa gaul nih mah. Ya kalau musik mah kelarin kayak gitu teman gue. Akhirnya gue ke rumah lagi sendiri, gue masih sendiri. Itu kalau malam bang, ada aja kayak guduk dari atas genteng, guduk. Dan yang crashnya lagi, parahnya itu, gue lagi nyuci baju ya malam-malam. Karena lagi free-nya malam, gue nyuci baju. Pas gue ngejemurin ada suara cewek yang persis di Gunung Gede itu. Ketawanya pelan tapi jelas gitu, berkali-kali itu. Dan di situ gue ngerasa jiper. Dalam hati gue, tadi gue berani, kenapa gue jiper, ini kenapa ya? Jadi badan tuh kayak, wah gak enak lah. Cuma yaudah paksain aja lah. Masa iya gue di rumah sendiri takut gitu kan. Akhirnya gue tidur, gue tawasul segala macem, kelar, tidur gue. Tidur itu gue ngimpinya di surken bang. Mimpi tidurnya? Iya. Berarti udah hari kedua kan itu ya? Iya. Gue ngimpi tidur itu di surken. Dan teman-teman gue juga sama kayak Fajar Cimeng, Upi. Kalau Upi nggak tahu ya diteror sampai rumah atau enggak. Kalau Fajar Cimeng iya. Jadi dia lagi di kamar mandi itu kayak berasa ada yang ngintipin. Kayak gitu. Kalau ceritanya versi Fajar Cimeng. Kalau gue kayak gitu. Jadi gue mimpi berasa ada di surken. Ya di surken itu ya udah kayak real. Gue nanjak real. Ramean gitu. Gua sama siapa nggak tahu, nggak kelihatan orangnya gitu. Nanjak, dan di situ gua ketemu ada ABG, bukan ABG sih, kayak anak-anak umur SMP lah. Kakak bercandanya jangan songong, kayak gitu. Kakak bercanda jangan songong. Kakak harus sopan di sini, kayak gitu. Dan pas gua mau ngomong soal, kan gua nanjak, nggak ngelanggar etika untuk nanjak gitu. Gue cuman ya dibilang gue orang yang gak bermoral untuk bercanda kayak gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu, gue bangun, wah gak beres nih, kata gue, gak beres nih. Akhirnya tidur lagi. Mimpinya itu beda lagi bang, mimpi yang kedua ini ada di nggak tahu kayak apa ya, sabana lah. Ini kayak sabana, dan itu ditampakin sama yang ketawa itu. Karena dia ngomong, saya yang ketawa tadi, kayak gitu. Dan dia tahu niat kita sebelum berangkat. Makanya mungkin kalau bahasa kita nih anak rese, udah kita gangguin dari bawah, kayak gitu. Dan dari jaraknya jauh, mungkin ada 100 meter. Tapi nggak tahu kenapa ya, suaranya itu ada. Jadi saya yang ngetawain kamu, saya yang gangguin kamu, kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong,
kayak gitu. Kira gue nggak bisa ngomong apa-apa nih, nggak bisa ngomong apa-apa, dan gue bangun juga, aduh, pokoknya apa ya, kayak meriangnya jadi nih bang. Apa ini masih ya gue sakit begini sih, sakit mental mungkin ya kan. Akhirnya gue dalam hati gue minta maaf yang tulus. Ya intinya siapapun sosok itu, gue minta maaf, kata gue minta maaf kalau misalnya bercanda gue dan kawan-kawan gue ini nggak sopan gitu ya. Karena itu ibarat mah ya apa ya, eksperimen lah, untuk nyoba-nyoba doang gitu. Pertama dan terakhir, mencari pengalaman, bener nggak sih kayak gitu. Akhirnya ya udah terrealisasikan kayak gitu jadinya. Dan gue tanya ya sama kawan gue ini, Pajar Cimeng, Meng, nyampe rumah nggak? Nyampe lu kan, yang tadi gue ceritain itu. Gue ini berasa ada yang ngintipin kayak gitu. Emang iya Meng? Iya. Ayo lu, gara-gara lu nih. Lu juga katanya. Ayolah, Gunung Gede lagi ayo. Minta maaf aja sana katanya. Enggak, ntar aja. Akhirnya udah aman nih bang. Aman. Dan yang terakhir gangguin ini, yang apa ya, yang gue rasain ya terakhir itu dia gini loh. Gue tidur kan, kasur gue kan manjang ya, gue tidur kaki gue ke atas nih, set atas tembok, itu kaki gue dicantel-cantelin bang gini nih, kayak berasa dicantel-cantelin bang. Tuh gue rese banget ya Allah ya kan, nggak tahu halu, nggak tahu gimana ini Maya, cantel gitu. Pas gue melek itu ketawa lagi bang, tawa lagi. Jadi rumah gue ini kayak angker gitu. Ya intinya gue sampai nyeletuk. Udah. Yang udah. Toh gue udah minta maaf kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu terus-terusan begini, gue nggak bisa diem. Ya udah, akhirnya gue di situ sama minta tolong sama kawan gue untuk sini lu hadir ke rumah gue. Ayo kita ratiban sini. Ratiban. Nah setelah ratiban itu udah aman. Nah itu teman-teman yang Alfian ini ketika mendaki ke gunung. Kan kayak YouTuber banget. Kembali lagi gitu, ceritanya gitu. Iya. Ternyata susah juga ya. Jadi teman-teman semua, cerita dari Ang Alfian ini ketika mendaki ke Gunung Gemuruh, yaitu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Iya. Nah, memang banyakan orang udah tahu tentang lokasi Gunung Gemuruh, tapi banyak orang juga yang belum ke puncak Gunung Gemuruh, kan gitu. Jadi teman-teman semua, kalau selepas dari pintu masuk Surkan, itu kita kan ke kanan. Iya, kanan bisa, lurus juga bisa. Nah, kalau kita jalan melipir ke arah sebelah kiri tuh, itu ada patok atau ada tulisan yang bertuliskan itu jalur terlarang. Iya, jalur terlarang. Atau saya lupa, bukan jalur pendakian atau apa gitu. Saya lupa. Pokoknya itu ada warning bahwasanya itu bukan jalur pendakian gitu. Nah, namun usut punya usut juga banyak sekali santri-santri yang memang ke arah sana. Iya, untuk berziarah. Nah, jadi teman-teman semua kalau naik Gunung Gede terus ngelihat ada pendaki-pendaki yang bawa pakai sarung, pakai peci, itu dia tujuannya untuk ziarah ke puncak Gunung Gemuruh yang di atas puncak Gemuruhnya itu ada sebuah petilasan. Nah, itu sekedar informasi aja teman-teman semua. Nah, terus kita bahas nih cerita atau pengalamannya dari Bang Alfian. Nah, ini bukan pas sampai, tapi di jalan menuju ke Gunung Putri, selepas kita ngelewatin Istana Cipanas, itu kan kanan kiri itu kan kebun, dan ada sebelah kiri juga kan itu kan kandang ayam tuh, sebelah kiri banyak gitu tuh ada. Nah itu kan Bang Alfian ngelihat salah satu sosok sosok atau oknum sosok yang kegep ya kan, sampai juga setan yang mau dilatih tampakin setan sial gitu kan. Itu kan lagi apa ya, nyisir atau kayak ngure-ngure rambut. Nah, kalau lebih detail lagi Bang,
itu ngadep belakang atau ngebelakangin? Lebih ke ngebelakangin sih bang. Jerong jadi dia. Oh nyerong, jadi wajah tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pakaiannya gimana ya? Kayak pakaian gimana ya? Putih kayak gitu. Rambutnya, deh. Rambutnya tapi kelihatan. Kelihatan. Makanya Kalau tadi. kalau kita bisa visualisasikan itu kayak nenek-nenek lah, kayak gitu. Oh iya karena lihat dari postur. Iya. Kaget gue. Apa taunya batang leher itu. Terus di situ hitam semua itu ada kena lampu, kaget gue sendiri, kampret. Gitu kan yang ngeliat nggak cuma ente doang nih, Iya. tapi ada beberapa juga, tapi kita skip aja dulu. Tapi kalau menurut saya yang dengar cerita dari Alfian, kayaknya yang ngegodain terus, kayaknya yang itu deh, kebun deh. Iya. Ini kita cocokologi aja. Iya benar. Cocokologi bukan spiritual, bukan paranormal. Soalnya kan, oke, misalkan tuh nenek-nenek, ya mungkin itu, gitu ya. Mungkin itu kan kita yang tadi ilmu cocokologi, gitu kan. Nah, terus kan di mana namanya di tempat camp itu sudah kencana, bahwasannya kan ada yang apa ya jatuhnya ngelus tenda lah ya, ngelus tenda yang kayak seakan-akan teman-teman ngebayanginnya kuku panjang terus ke kegesek lah ya. kain nilon gitu ya, kain nilon tenda kan srek, kan gitu bunyi kayak gitu kan. Mungkin tuh tangannya itu, mungkin ya, atau mungkin juga atas sesumbarnya si Pajar yang kalau ada kuntilanak ketegeprek aja, gitu kan. Udah kayak pret aja. Iya, jadi gitu. Pajar bisa bikin usaha itu bang, nasi kuntilanak geprek. Pajar nih ada teman-teman semua di luar, si Cimeng itu tuh ada di luar tuh, ada tuh. Jadi temannya Bang Alfian juga. Nah, oke. Nah, mungkin atas sumber itu kali ya. Bisa jadi bang. Jadi mungkin ya. Apa ya, kita sesumbar juga kan yang dilisankan nama Cimeng gitu. Tapi hati kita yang sesumbar ini semuanya satu rombongan sesumbar gitu. Oh, oke. Tapi kan itu kan apa namanya memberikan kita semua pelajaran bang ya. Iya, nah, jelas. Terus yang itu kata-kata Bang Fajar atau Bang Alfian yang kalau kita beretika mah nggak usah di gunung, di kota, bener. Di gunung dimanapun kita harus beretika beradab. Iya itu benar. Keren banget itu. Jadi apa ya, nggak nyangka ya itu kata-kata keluar dari mulutnya si Fajar itu ngomong gini, lu kayak nggak beradab banget, lu nggak beretika. Kata kok gitu ya? Yan, kalau mau beretika itu nggak usah milih-milih tempat. Masa ya beretika milih-milih tempat? Kalau emang mau sompral ya udah sompral. Tapi kalau misalnya lu di di kota sompral, masa di sini enggak gitu. Bukan keharusan juga sih. Kayak bukan elu. Banyak orang jadilah diri sendiri tapi begitu. Iya, berarti bisa dibilang atas unsur keterpaksaan ketika kita ngunjungin suatu tempat. Iya, betul. Iya gak sih? Iyalah, benar. Kita mana gunung, ada pe. Iya, masa kayak terpaksa, ada pe. Tapi ketika turun gunung, wah gitu kan. Iya gak sih? Benar. Jadi nggak melekat dengan sendirinya gitu. Benar. Padahal kan seharusnya kan, ya pepatah, pewayangan kan itu. Urip iku urup gitu kan. Hidup itu harus menghidupkan, atau yang ini beradab. Tring gitu kan. Padahal nggak ada nyambung-nyambungnya juga. Nih aja kampanye gitu kan. Tapi ada pe. Tapi omongan si Cimeng lama-lama kayak Rocky Gerung ya. Wih, emang dia lulusan keren sih. S3 marketing. Iya keren sih. Kalau beretika beradab nggak usah milih-milih tempat. Iya juga, betul. Banyak kan ya begitu beradab atau jaga adab, jaga sikap hanya di satu tempat. Iya. Bukan di semua tempat, tapi di suatu tempat. Iya. Iya gak sih? Mungkin itu jadi salah satu hikmahnya gua punya niatan untuk sompral di gunung. Jadi timbul tuh kata-kata dari Pajar Cimeng. Kalau gua nggak bersikap sompral, mungkin kata-kata itu nggak ada. Ya, iya. Ini agak masuk apa namanya? Yang dibahas oleh si Cimeng dengan yang nanti iya. Nah, terus kita bahas nih. Tadi kita kata-kata bijak apalah tahu. Itu kan sempet mau ke Puncak Sela. Iya. Namun akhirnya nggak jadi ya. Nggak jadi. Karena tadi Bang Alfian bahwasanya kalau gue ke sana nanti takutnya pendaki malah ikutan dan disangkanya itu jalur menuju surga. Iya, itu yang bahaya. Gitu gak sih? Bahaya, tapi
teman-teman Bang Alfian yang berlima itu memutuskan untuk nanti aja, gitu kan, karena tadi Bang Alfian juga sudah meriset jalurnya, nggak semata-mata ngebuka jalur gitu. Dia punya pedoman peta dari aplikasi View Ranger gitu kan. Nah ini memang teman-teman semua, kalau kita seserabutan atau ketika kita ngelihat jalur sebenarnya itu bukan jalur, sebenarnya itu jalur kencing tapi kita lewatin malah nggak tahu kemana gitu kan, gitu kan. Nah terus kita bahas di Gua Jepang. Ini apa ya? Gua Jepang jujur gue baru tahu kalau ada di puncak Gunung Gemuruh. Iya. Kalau bilang nggak tahu kan ya bilang nggak tahu, ya kan? Betul. Jangan sok tahu tapi nggak mau cari tahu. Ya, itu dengan salah. Bilang jujur baru kita cari tahu. Betul. Nah, di Gua Jepang ini belum dapat nih gambaran gua nih Bang. Bahwasanya berarti kan posisi Gua Jepang itu kan di deretan puncak Gemuruh. Iya. Ya. Deretan dia, nah, satu jalur. Gua Jepangnya itu bentuknya kayak lekukan di bagian sumber air gak sih? Kayak gua ceruk dikit tuh. Enggak. Atau gimana? Jadi gini Bang. Ini datar nih. Iya, datar nih. Terus? Datar kan? Dan dia ke bawah. Ke bawah lagi nih. Ke bawah, datar nih. Ini atas datar, bawah datar. Dan di sini tuh bolong kayak pintu. Oh, berarti di atas persis Gua Jepangnya. Iya. Gua Jepang itu di bawahnya. Iya. Oh, gitu. paham. Nah, kirain itu Gua Jepang itu sebelum puncak Gemuruh kan masih naik-naik gitu. Iya. Gua ini baru dapat gambaran nih, berarti lokasi datar agak turunan datar di bawahnya itu. Iya, di bawahnya. Oh, nah situ kan sempat datar doang. Jadi Gemuruh turun, udah. Di situ. Iya. Nah, itu kan sempat foto. Iya. Sempat saya lihat juga yang pakai peci sama si Cimeng. Iya, itu. Iya kan? Nah, itu kan ternyata di komen. Iya. Nah, kalau ngelihat saya sendiri kan, wih keren nih berdua nih, gitu kan. Akur sampai ujur nih. Cia, gitu kan. Akur sampai ujur nih, gitu kan. Tapi kan di sisi lain yang orang lihat bisa dibilang kalau menurut saya itu mempunyai kelemahan lah. Karena kan apa ya, orang yang bisa ngeliat setan tuh kelemahan kan. Iya dong. Iya, betul. Ketika kita ngeliat apa, ih setan tuh. Dari diri kita malah, dong, ya kan? Betul. Ya kan, kelemahan dong. Betul. Nah, itu kan beliau komen bahwasanya ada apa sih namanya di belakangnya itu. Iya, dia ada nanya, orang. Sempet nanya lagi gak orangnya gimana sih gitu? Apa ya? Gue lebih ke nyampingin. Ya udahlah gitu kayak, bukan, gue gituin. Bukan itu batang pohon. Enggak bang, ini persis kayak pala. Enggak, itu batu. Namanya gue baik batu. Kagak bang, ini bang. Sampai di kontrasnya ditinggiin, baru di screenshot dan di lingkarin. Ini katanya ini. Tuh gue, aduh gimana ya. Dan gak lama ada ya seorang kayak paranormal yang namanya lumayan terkenal juga. Sampai nggak nyangka juga di reply ya story gue. Dapat berapa hari semedi di sono? Iya, dapat berapa hari semedi di sono ya? Iya. Ya, bukan paranormal ya? Apa ya jatuhnya bukan paranormal? Apa tuh? Spiritual. Oh, gimana? Mempunyai karunia lah lebih, ya gak sih? Iya, gitulah, betul. lebih cocok lah gitu kan. Nah, itu kan bahwasanya beliau sempet nanya berapa hari bersemedi. Iya. Karena kan beliau mungkin ngelihatnya bukan sisi dari foto biasa. Bisa jadi bang. Iya dong. Mungkin posisi karena saya lagi itu pakai karena gue lagi itu pakai peci kan. Dan ada di gunung. Iya. Tapi di sisi itu kan, ada apa di belakang? Dan itu nggak cuma si beliau aja kan. Iya. Tapi temen di Facebook juga ada yang ngomen, itu apa bang? Iya. Berarti kan kalau misalkan satu orang doang yang ngebahas itu mungkin ya pasti. Tapi ini kan ada juga yang nge-reply juga tuh. Iya. Apa yang nge-reply mah diulang. Reply balas kan? Ya. Reply malah ulang ya. Goblok ya. Ini so Inggris tapi nggak Inggris. Wiu. Ya. Nah itu kan sempet ini ada yang lupa ketika di Surya Kencana kan tidur si Upi ya. Iya, Upi. Upi itu kan sempat direp-rep, terus sempat ngomong sono. Iya itu. Terus sempat
gitu kan. Terus sempat juga ngapain sih lo ganggu atau apa tadi tuh ya? Iya. Iya kan? Nah itu pas turun nanya nggak ke Upi? Pas di bawah sih, pas udah nongkrong nanya. Gimana? Kata pengakuan Upi. Iya, gue juga lupa nih Bang. Nah, dia kenapa saat kejadian tersebut? Nih, jadi Upi itu yang pas nendang-nendang, gue baru inget nih. Yang pas nendang-nendang itu sosoknya ada di depan tenda. Kayak gimana ya? Kayak kalau kata orang Jawa mengayeg-ngayeg gitu. Kayak gini nih. Sono nggak mungkin itu yang cerita gue dapat dari Upi. Sono nggak lu, ngapain sih lu ganggu gue kayak gitu. Iya. Dan pas di rep itu Upi ngeliat apa ya? Dia tidur Bang. Melek gitu. Cuma nggak bisa gerak dan dia itu ditindin kayak gimana ya posisinya ya. Jadi Upi tidur, ini kaki, ini pala, tapi ngerep-repnya nih bannya itu dari pala. Gini nih. Iya. Gini maksudnya. Itu gimana ya? Iya kayak Iya kayak pokoknya ditindin itu tapi dari pala si Upi kayak gitu. Si Upi cerita sama gue kayak gitu. Terus udah sih Upi cerita itu. Itu berarti dia sempat cerita kalau di rep-repnya masih si yang ngajak itu. Iya ya? Dia bilang gitu. Emang sialan tuh kata kuntilanak kayak gitu. Gitu. Oke. Nah terus sempat mimpi kan ke Surya Kencana lagi. Iya. Alvin itu. Bahwasanya kedua kali, bukan di Surya Kencana tapi keduanya yang di model kayak Sabana. Iya yang Sabana itu. Itu kan dia nampakin tapi kan jaraknya masih 100 meter lebih. Jauh Bang, iya. Jauh tapi dia kan ngomong. Nah, penampakan atau sosok itu bentukannya kayak gimana Bang? Kalau dibilang persis kayak yang di bawah itu enggak Bang. Ini lebih ke ini ya, kayak dia make apa sih namanya itu? Gaun. Bukan gaun sih kayak. Daster. Iya daster. Cuma itu ke bawahnya pakai kain. Daster. Segini, cuma pakai kain. Oh iya ngebayangin. Dan dia sambil jalan ke arah gue ini, kayak gitu. Sambil ngomong. Iya ngomongnya itu tadi. Tapi sebelum dekat udah. Iya udah bangun. Udah bangun. Kenapa bangun? Kenapa nggak lanjutin aja? Wow. Teman-teman nggak usah terlalu tegang banget lah, kita harus nge-bridging lah gitu kan. Nah, terus kan sempet juga si Cimeng yang di luar ketika di gua Jepang kan yang ente dengar itu kan suara serak. Iya. Tapi si Cimeng itu kan dengar kayak suara andong. Iya. Nah, saat kejadian tersebut ente dengar gak suara andong? Suara andong masih enggak Bang. Maksudnya suara andong itu kerincingan apa? Kerincingannya. Kerincingan berikut ketepakannya paling kerincing kayak gitu kalau Cimeng gitu ceritanya. Ya? Nah, yang didengar sama Angalvian kan suara air. Kaki. Air. Oh, air. Yang suara kaki itu yang pas ngelingkarin. Iya, pas ngelingkarin ngambil peci kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Pas ngambil topi. Iya, topi. Ngelingkarin tuh cek. Berasa dia ngikutin. Gue tungguin nih Bang. Oh nggak ada. Jalan lagi, lingkarin lagi. Cerrrr. Kayak langsung brutal gitu. Balik lagi. Ya rese. Udah langsung ngambil topi. Oh berarti misalkan yang didengar sama si Cimeng itu suara kerincingan dan juga telapak kaki kuda, nggak mungkin juga suara telapak kaki kuda kayak gitu ya? Iya. Serak. Gitu dong? Iya. Jadi kayak orang napak injak rumput kering tuh, serak. Nah seharusnya kan kalau kuda kan cok dan ke tanah, tep gitu dong. Betul. Bukan kalau serak itu kan kayak kaki agak seret dikit tuh, serak kayak gitu dong. Iya. Kan bunyi kalau kaki kita biasa kan paling kercek kan gitu tuh. Napak gitu. Napak gitu kan. Gitu. Oke. Dan ini kan tadi udah berlanjut teman-teman semua ketika sampai rumah juga sama mengalami beberapa teror dan bahwasanya sepakat dengan orang tuanya dari Angalvian bahwasanya kita nggak boleh takut dengan setan jin kepret gitulah kalau kata Kang Ujang Bustomi gitu kan. Kepret belah. Kepret ya, ada setan kepret ya, tempilingin lah ya kan. Gitu. Jadi tapi juga dibarengin dengan keimanan dan juga kita melaksanakan sebuah kewajiban lah Bang ya, bahwasanya memang ketika kita memang kita nggak usah takut sama setan. Iya. Lo aja nggak
ngejalan kewajiban lo gitu kan, bahasanya kan gitu. Tapi Betul, itu betul. tetap dibarengi juga teman-teman semua. Memang manusia itu kan diciptakan paling sempurna. Tapi kan kalau nggak ada pondasi apa namanya, keimanannya akan goyang juga. Rapuh. Pupus, gitu. Wiu. Ini jadi alur ngidul nih soalnya kalau ketemu uang dewek kayak seakan-akan bukan syuting, bukan podcast ini Ngobrol ngomongnya, ini, Mas. ngobrol loh kayak teman-teman semua. Nah, oke Ang Alfian, sebelum ditutup atau sebelum gue nutup videonya, mungkin nih teman-teman semua bukan berarti Ang Alfian ini membuka aib dirinya sendiri untuk ini loh gue naik gunung bahwasanya gue sompral, atau bukan untuk mengubar privasinya, tapi dari pengalamannya Bang Alfian banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kenapa Ang Alfian ini menceritakan itu semua? Karena supaya teman-teman semua jangan sampai apa yang dirasakan oleh Ang Alfian dirasakan oleh teman-teman semua, gitu gak sih? Jadi gak enak kan? Nah, tapi kan dari situ namanya kita kan gini, manusia itu kan semua orang kan adalah guru. Betul. Semua tempat itu kan adalah sekolah. Iya. Ya gak sih? Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Apa ya? tuh? Bapak pendidikan kita yang tadi. Semua orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita berguru tuh ke siapapun juga, belajar tuh ke manapun juga. Dengan kayak gini juga teman-teman semua juga bisa belajar dengan sejarah mungkin gua Jepang gitu kan. Gunung Gemuruh. Jadi teman-teman semua khususnya Jawa, warga Cianjur, Cipanas, Cibodas, Ciawi, Cililitan, Cilincing gitu kan. Yang tahu dengan sejarah gua Jepang atau puncak Gunung Gemuruh atau siapa petilasan di puncak Gemuruh, beliau tuh siapa atau petilasan siapa. Silakan teman-teman semua komentar di bawah. Jadi biar kita sama-sama belajar nih. Ya kan? Iya benar. Dan abis nonton video podcast yang ini, supaya teman-teman semua bisa ngegambarin puncak Gemuruh tuh kayak gimana, gua Jepang itu kayak gimana, terus namanya apa, Surya Kencana itu kayak gimana, bisa kalian jalan-jalan virtual aja. Lagi-lagi promosi. Ya kan? Gak usah naik gunung, jalan-jalan virtual aja. Yaitu channelnya dari Bang Alfian dan juga Ang Fajar ya. Itu juga ada ketika Ang Fajar bersama Ang Alfian juga ketika ke Lembah Sukhoi. Itu jalurnya keren banget tuh. Nanti kapan-kapan lah kita ya. Bisa. Dan kita juga nanti mau naik Gunung Ciremai nanti lah. Kapan-kapan nanti lah. Tapi Gunung Ciremai cabang Zimbabwe ya. Wah. Oke Ang Alfian, karena kita panjang lebar ngobrolnya gitu kan, lama-lama kayak podcast Deddy Corbuzier gitu kan. Alur lebar. Jadi sebelum ditutup nih Ang, videonya punya pesan gak sih untuk teman-teman semua, khususnya pendaki yang suka naik gunung nih Ang? Kalau pesan sih gimana ya? Ya mungkin teman-teman juga udah punya pedoman masing-masing kali ya. Jadi karena naik gunung itu identiknya kan ngopi. Dari tadi juga kita ngopi baik ini ya kan. Betul. Jadi pas kita ngopi nih ingat sama peribahasa yang kayak gini Bang Bunyi Bang. Taruh apa lupa ya? Oh gini. Laula kohwati maroftu sukron robbi. Kalau bukan karena kopiku, maka aku tak kenal syukur pada Tuhanku. Sound effect. Keren. Itu maknanya itu dalam banget. Iya. Sumpah. Sedikit ketik tapi dalam. Karena kita kalau nyeruput kopi nih, kadang ada kayak apa sih kalau gitu tuh? Kita sensasi. Bukan sensasi, bukan. Jadi nyeruput refleks. Oh, refleks. Alhamdulillah gitu. Iya. Syukur begitu. Bersyukur. Makanya kan urip ayam tentrem itu dasarnya sabar lan syukur. Betul. Gitu kan? Tuh. Lan syukur, berarti tetap syukur lah. Iya, betul. Kalau kita hidup ya harus bersyukur lah, udah itu aja lah. Betul. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Alfian ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gemuruh, ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, ataupun ke gunung manapun.
Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bye. Terima kasih ya. Bungkus.